Biar mereka nggak bisa bangun, biar mereka nggak bisa buka mata, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Cuma sisa badannya aja yang ada di atas kasur. Hai, maaf ya kalau misalkan aku agak sedikit lama. Gak masalah kok, serius. Tadi aku cuma dipanggil sama konselorku. Bukan masalah yang gimana-gimana kok. Jadi tenang aja ya. Aku juga nggak tahu sih maksudnya gimana, tapi ya katanya dia pengen ngobrol sebentar aja karena akhir-akhir ini dia tuh kayak ngerasa khawatir aja gitu sama aku. Ya, kamu tahu kan, dia itu selalu nanyain hal-hal yang aneh kayak, kamu masih punya teman kan? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak, kamu masih ngobrol sama orang lain? Ya, semacam itu. Aneh banget kan? Iya, kalau menurutku itu sih aneh. Tapi waktu aku sebut nama kamu tuh gak tahu kenapa ya, mukanya tuh langsung berubah gitu loh. Dia senyum, terus dia bilang kalau dia tuh senang banget akhirnya aku punya teman yang peduli banget sama aku. Lucu ya? Kata dia, aku tuh jadi orang yang lebih tenang, emosiku lebih stabil. Padahal kalau dia tahu alasannya kenapa aku bisa tenang ya mungkin dia gak akan senyum kayak tadi. Tapi aku setuju kok sama dia. Aku setuju banget. Aku setuju kalau aku beruntung bisa kenal sama kamu. Dan kamu tahu kan, kamu sadar kan kalau kamu itu adalah cewek yang paling populer di kampus. Semua orang suka sama kamu. Sementara aku tuh cuma orang yang hampir gak pernah diperhatiin. Setengah kelas aja kayaknya udah lupa sama aku. Atau bahkan mereka tuh gak kenal sama aku. Tapi kamu beda. Kamu itu nyapa aku duluan kan. Kamu itu ngajakin aku ngobrol dan bahkan kamu dengerin cerita-cerita aku. Dan tanpa kamu sadari, kamu itu udah mulai ngisi ruang di hidup aku yang udah lama banget kosong. Dan kamu tahu gak, kadang aku bahkan mikir kalau ini tuh cuma mimpi. Ya kayak mustahil aja orang kayak aku tuh bisa kenal sama kamu, bisa deket banget sama kamu sedekat ini. Aku bahkan sampai takut waktu di awal pertemuan. Aku takut. Aku takut kalau semua ini tuh cuma bercanda. Atau taruhan, atau bahkan ini cuma prank. Tapi ternyata enggak. Kamu tulus sama aku kan? Kamu beneran tulus sama aku kan? Soalnya aku bisa ngerasain dari cara kamu ngeliatin aku, cara kamu dengerin aku ngerasa bener-bener hidup. Aku bener-bener ngerasa dihargai. Karena buat aku kamu beneran mau dengerin aku dari hati. Dan mungkin kita bisa habisin waktu kita lebih lama berdua, cuma kita berdua tanpa ada gangguan dari siapapun ya kan. Kita bisa nonton TV, nonton film, piknik kecil di taman belakang, atau mungkin ya kamu gak usah kemana-mana, cukup duduk di ruang tamu dan kita ngobrol kayak biasa. Aku juga gak butuh hal yang besar ya kan, aku cuma pengen kamu sama aku. Ya walaupun kedengarannya aneh ya, tapi rasanya tuh dia aman banget. Karena setiap kali aku bareng sama kamu, aku ngerasa tenang banget. Kayak semua suara di dunia ini tuh tiba-tiba menghilang. Jadi tenang. Tinggal suara kamu aja yang tersisa, yang bisa aku dengar, yang masuk di kepala aku. Itu bikin aku lupa sama semua hal buruk yang terjadi sama aku. Dan aku merasa bersyukur banget karena mungkin bisa dibilang kalau kamu itu adalah obat penenangku. Kamu itu obat penenangku yang paling manjur, yang paling aku suka.
Tunggu dulu. Shh. Tunggu dulu. Kamu dengar itu nggak, sayang? Sayang, kamu dengar itu nggak? Kamu dengar nggak? Itu adalah suara ketenangan dan kedamaian. Ya, karena akhirnya cuma kita berdua di sini, ya kan? Jauh dari semua orang, dari semua kebisingan di kota, di kampus, teman-teman yang sok tahu itu, dan jauh dari tatapan orang-orang yang suka ngomong di belakang. Dan cuma kamu sama aku yang ada di ruangan ini. Gak ada siapapun yang bisa ganggu kita sekarang, ya kan? Dan ini adalah ketenangan, hening yang enak banget. Ya, mungkin ruangannya gak sebesar dunia, tapi di dalam ruangan ini cuma ada satu hal yang penting, yang buat aku tuh jauh lebih besar daripada dunia itu sendiri. Dan itu adalah kamu. Kamu adalah duniaku, sayang. Tapi bentar deh, bentar dulu ya. Kamu kelihatannya agak capek. Mukamu pucet gitu loh. Kamu udah makan belum sih, sayang? Atau jangan-jangan kamu kecapean ya? Ya soalnya minggu ini kamu udah kerja keras banget kan buat ngerjain tugas-tugas kamu. Dan mungkin kamu butuh istirahat ya kan? Aku sendiri juga gak mau kamu kecapean. Aku gak mau ngelihat kamu sakit tahu sayang. Jadi udah keputusan yang benar kalau misalkan kamu tuh di sini. Kamu di sini sama aku biar aku yang rawat kamu, biar aku yang ngurus kamu. Aku bakal ngurusin semuanya. Ya. Atau mungkin kamu mau makan malam sekarang? Mau makan? Kalau mau makan ya nggak apa-apa, nanti bakal aku ambilin. Atau apapun deh makanan yang kamu suka, apapun deh, ya. Apapun yang kamu mau bakal aku siapin. Gimana? Atau kamu mau kue? Aku ada kue kalau kamu mau. Tuh sayang. Kamu tuh manis banget sih, sumpah. Aku baru ngebayangin aja udah seneng banget. Aku udah ngebayangin aku nyiapin makanan buat kamu, terus aku suapin kamu, terus aku senyum. Kamu juga balas senyuman aku dan kamu bilang sama aku, terima kasih ya sayang. Bayangin ekspresi kamu waktu itu. Kayaknya itu adalah hal yang paling aku suka. Tapi kalau misalkan kamu terlalu kerja keras, kamu terlalu berjuang kayak gini, sampai-sampai kamu gak nyisain tenaga buat aku, kamu bahkan gak bisa senyum buat aku, mata kamu berat, bahumu turun, lemes banget waktu kamu ketemu sama aku tuh kayaknya gak suka sama hal yang kayak gitu deh. Aku benci banget lihat kamu kayak gitu. Kamu tuh gak nyisain sesuatu yang bahkan senyuman kamu itu gak ada buat aku. Aku benci banget ngeliat itu. Dan kamu tahu gak, setiap kali kamu kelihatan sedih, aku tuh pengen banget jadi orang pertama yang nyembuhin kamu, yang balikin mood kamu, pengen jadi tempat kamu pulang, pengen jadi orang yang kamu cari waktu kamu ngerasa gak sanggup lagi. Dan itu semua itu semua karena aku pengen kamu ngeliatin aku. Kamu bisa ngerasa kalau aku tuh ada buat kamu. Oke. Aku tahu, aku sadar diri, aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan orang yang penting buat kamu, oke? Tapi di mataku kamu tuh segalanya. Dan sekarang kamu di sini, kamu ada di sini sama aku, jauh dari semua orang ya. Pada akhirnya kamu tuh bakal sama aku. Aku cuma pengen ada orang yang bisa perhatian sama aku, bisa ngasih perhatiannya atau kasih sayangnya buat aku.
Sampai akhirnya aku ketemu sama kamu dan aku ngerasa kalau kamu tuh bisa ngasih kasih sayang, ngasih perhatian penuh buat aku. Dan aku gak akan pernah nyanyiin kesempatan itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal terima kasih. Aku belum benar-benar bisa ngungkapin betapa bersyukurnya aku punya kamu. Aku bisa kenal sama kamu pun aku udah banget bersyukur. Dan kamu ingat kan waktu aku cerita soal temenku. Kamu ingat kan? Iya, dia tuh cowok yang dari dulu selalu ganggu aku. Aku bahkan gak ngerti kenapa dia selalu milih aku buat dijadiin sasaran dia. Mungkin karena aku gampang diserang kali ya. Lagi pula aku juga gak punya banyak teman. Aku ini pendiam, aku gak suka keributan. Jadi ya mungkin gampang aja buat dia ngerasa lebih hebat, buat ngunggulin aku dari semuanya, dari segala aspek. Dari waktu SMP bahkan. Tiap kali aku datang ke sekolah, bahkan sekarang aku satu kampus sama dia, aku masih gak bisa ngapa-ngapain. Aku selalu ngerasa semua mata tuh ngeliatin aku bukan karena aku menarik, tapi karena mereka semua tuh gangguin aku. Mereka semua tuh ngeledekin aku. Dan kamu tahu apa yang paling parah? Kamu tahu apa yang paling parah? Aku gak punya siapa-siapa. Dan mereka semua dari sekian banyaknya teman-temanku, gak ada yang belain aku, gak ada yang ada di sebelah aku. Dan itu rasanya sakit banget. Itu rasanya sakit banget. Makanya begitu aku ketemu sama kamu, begitu aku kenal sama kamu, kamu tuh beda. Aku bisa ngerasain itu, kamu tuh beda. Kamu itu beda. Dan itulah kenapa aku gak mau ngelepasin kamu gitu aja. Aku gak peduli. Aku gak peduli mau kamu anggap aku sebagai teman, sahabat, pacar, atau siapapun. Aku gak peduli. Aku gak peduli sama sekali. Yang penting kamu ada buat aku selamanya. Kamu ada buat aku, buat dengerin semua cerita aku, semua keluhan aku, dan semua yang ada di pikiran aku. Karena kalau aku ada di sebelah kamu, aku ngerasa tenang banget. Meskipun aku udah digangguin beribu-ribu kali, tapi kalau ada di sebelah kamu, aku bisa sembuh gitu aja. Aku bisa jadi orang yang normal. Dan aku juga masih inget jelas gimana tatapan kamu waktu itu. Bukan tatapan-tatapan yang kayak teman-teman brengsek lainnya, tapi kamu beda. Tatapan yang jujur, yang bikin aku jatuh cinta saat itu juga. Tapi perasaan itu bercampur juga sih, antara kagum sama takut. Karena aku bisa ngelihat sendiri gimana kamu marah waktu mereka tuh coba maksa aku. Kamu itu benar-benar berubah. Wajah kamu jadi dingin, mata kamu kosong. Tapi tangan kamu ngerasa, tangan kamu, Aku suka sama genggaman tangan kamu. Aku ngerasa aman. Ya, mungkin aku bukan cowok yang gentle, pemberani. Aku bukan cowok yang kuat. Aku butuh kamu. Aku beneran butuh kamu. Kamu itu obat aku. Aku gak bisa ngapa-ngapain tanpa kamu, sayang. Dan aku juga masih ingat gimana waktu dia teriak kesakitan, waktu kamu nyerang balik. Ya, aku juga suka sebenarnya. Aku nggak tahu, perasaanku tuh campur aduk antara ngerasa nyaman, takut, tapi takjub. Kamu berani mukul temen aku buat belain aku. Dan aku juga ngerasa bahagia banget waktu aku tahu kalau kamu beneran tulus bantu aku. Jujur aja aku berharap kamu gak nyerah, kamu gak berhenti buat ngelindungin aku kayak waktu itu. Dan aku juga pengen mereka tuh lenyap sekalian kalau bisa, biar gak ada yang ganggu kita lagi. Karena aku benci banget sama mereka.
Aku gak suka sama mereka yang sok-sokan itu. Masalahnya mereka juga main keroyokan kan. Jadi aku pengen mereka tuh hilang dari dunia ini. Ya, mungkin aku kedengarannya jahat banget ya. Tapi aku gak tahu. Aku gak tahu harus gimana. Aku tahu kalau itu salah. Aku tahu. Aku tahu kalau itu salah banget. Aku tahu kalau pikiran kayak gitu tuh gak normal. Tapi waktu itu aku gak bisa mikir apa-apa. Aku gak bisa ngebela diri. Dan sejak hari itu aku gak bisa berhenti mikirin kamu, tahu. Setiap kali aku nutup mata aku selalu ngeliat kamu berdiri di depan aku. Bahkan sampai ke alam mimpi pun aku selalu mimpiin kamu. Aku selalu rasa bahagia bisa di dekat kamu, bahkan meskipun itu cuma mimpi. Masalahnya, bahkan di dunia mimpi sekalipun wajah kamu, muka kamu itu kelihatan jelas. Dan semakin aku ngeliatin muka kamu, semakin aku suka, semakin aku jatuh cinta sama kamu. Iya, aku gak terlalu berharap banyak sebenarnya untuk saat ini. Kamu bakal nerima aku atau enggak? Karena mungkin di mata kamu aku cuma pria yang lemah, gak berdaya, gak berguna. Tapi masalahnya kamu itu bukan cuma pahlawan aku. Kamu itu kayak sesuatu yang gak bisa aku lepasin. Kamu itu obat aku. Kamu benar-benar istimewa buat aku. Kamu tuh spesial buat aku. Dan kamu tahu setelah semua itu aku boleh sadar kalau mereka bakal berhenti ganggu aku bukan karena dia takut, bukan karena mereka takut, bukan, tapi karena dia tahu kalau kamu bakal selalu ada di sisi aku. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa aku juga mau sama kamu, karena setiap kali aku ada di sebelah kamu, aku tuh ngerasa aman, aku ngerasa berguna juga. Aku bisa bikinin kamu makanan, aku bisa nganterin kamu pulang, nganterin kamu berangkat sekolah dan lain-lain sebagainya. Aku juga nggak peduli. Mungkin kamu cuma anggap aku teman, tapi nggak apa-apa. Mungkin di awalan kita bisa hanya berteman aja. Kita bisa mulai dari berteman aja. Lagi pula aku juga nggak butuh pengakuan kamu. Aku nggak butuh kata pacar. Selama kamu ada di sisi aku, selama kamu ada di sebelahku, selama kamu ngeliatin aku kayak waktu itu udah lebih dari cukup. Itu udah cukup banget buat aku, buat bikin aku kerasa nyaman. Dan kamu ngerti kan kenapa aku selalu pengen ada di dekat sama kamu? Tentu aja bukan karena cuma aku suka sama kamu, tapi karena aku gak bisa tanpa kamu. Kamu ngerasain gak? Kamu ngerasain apa yang aku rasain? Kayak ada benang yang ngikat kita berdua. Gak kelihatan, tapi kuat banget. Gak bisa dipotong, gak bisa diputusin pakai apapun. Dan aku ngerasa kalau itu bukan sebatas suka. Itu sesuatu yang lebih, jauh lebih dalam daripada sekedar cinta biasa. Dan jujur, aku juga gak mau siapapun nyentuh benang itu. Aku gak mau ada yang berani deketin kamu kayak cowok-cowok itu. Karena kalau sampai ada yang nyoba, aku gak tahu aku bakal bisa tahan atau enggak. Karena aku gak tahu. Aku gak tahu. Aku pengen ngelawan mereka, tapi aku gak punya kekuatan. Aku gak punya tenaga. Aku gak tahu. Aku emang penyakitan. Tapi buat kamu aku rela sih. Aku rela berubah. Buat kamu aku rela berubah. Mungkin aku bisa jadi orang yang bakal ngelakuin semuanya demi dapetin kamu, demi ngelindungin kamu. Ya, mungkin aku punya kelemahan di fisik. Jadi kalau misalkan mereka berani macem-macem,
Ya, aku nggak bakal habisin mereka secara langsung sih. Kayaknya aku bakal mengendap-endap malam hari masuk ke rumah mereka satu-satu. Terus, aku bakal pakai senjata yang tajam. Buat aku kasih pelajaran ke mereka. Biar mereka kapok. Biar mereka nggak gangguin kita lagi. Bahkan kalau perlu aku bakal habisin mereka sampai ke nafas terakhir. Biar mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Biar mereka nggak bisa bangun. Biar mereka nggak bisa buka mata, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Cuma sisa badannya aja yang ada di atas kasur. Aku bakal hajar mereka semua satu-satu tanpa ada sisa sedikit pun. Aku aku nggak bermaksud. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Maaf ya. Maaf ya. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Sumpah. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Aku minta maaf ya. Aku tahu kamu kaget. Kamu bingung kenapa aku bisa kayak gini. Aku minta maaf ya. Aku udah nyoba buat nahan rasa ini. Aku udah nyoba buat ngelakuin semua cara biar aku bisa tetap bertahan. Tapi semuanya ngumpul di dalam kepala aku. Dan semuanya makin kerasa waktu aku ketemu sama kamu. Rasa bencinya, rasa marah, rasa dendam, semuanya ngumpul jadi satu. Dan semakin besar waktu aku tahu. Waktu aku pengen ngelindungin kamu. Dan aku lebih memilih mereka gak ada daripada harus kehilangan kamu. Aku mungkin kedengarannya aneh ya. Aku minta maaf ya. Hei, kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu. Kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu. Hei. Kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu. Aku nggak suka sama tatapan kamu itu. Aku nggak suka. Hei, jangan ngeliatin aku kayak gitu. Jangan ngeliatin aku kayak gitu. Ayolah, jangan ngeliatin aku kayak gitu. Aku gak mau marah sama kamu. Hei, jangan ngeliatin aku kayak gitu. Jangan ngeliatin aku kayak gitu. Hei. Aku mohon sama kamu, jangan ngeliatin aku kayak gitu. Aku gak mau kamu jadi kayak mereka. Aku gak mau kamu jadi kayak mereka. Tolong jangan ngeliatin aku kayak gitu. Jangan ngeliatin aku kayak gitu. Aku gak bisa. Aku gak bisa marah sama kamu. Aku gak mungkin marah sama kamu kan. Aku gak mau kamu marah sama aku. Ayolah. Padahal konselorku bilang kalau aku udah mulai stabil. Dia bilang kalau aku udah mulai normal lagi.
aku udah bisa sembuh. Tapi kalau kayak gini ceritanya, kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu biar kamu mau terus sama aku, biar kamu mau nurut sama aku deh. Ya, tolong. Aku minta tolong jangan ngeliatin aku kayak gitu. Jangan ngeliatin aku kayak gitu. Jangan ngeliatin aku kayak gitu. Please, aku gak mau kasarin kamu. Please. Ya, kamu tuh, aku gak mau diliatin kayak gitu. Aku gak mau diliatin kayak gitu. Aku gak mau. Kalau kamu masih berani ngeliatin aku sama tatapan yang kayak gitu, aku bakal bikin kamu tidur sekarang juga. Jadi jangan ngeliatin aku kayak gitu. Aku mohon sama kamu. Oke. Kalau misalkan kamu masih keras kepala, aku bakal bikin kamu tidur sekarang juga. Ayo, tidur. Kenapa kamu udah gak berani ngelawan aku? Kamu udah gak berani ngeliatin aku lagi ya? Mana tatapan yang tadi? Coba kasih ke aku sekarang juga. Ayo mana? Hei, kamu masih berani ngelawan aku? Kamu masih berani ngeliatin aku kayak gitu? Padahal baru tadi aku ngungkapin perasaan aku sama kamu. Aku baru tadi ngerasain betapa aku senangnya, betapa bahagianya. Aku punya orang yang bisa perhatian sama aku, yang mau ngertiin aku. Tapi tiba-tiba kamu berubah gitu aja. Tapi jangan pikir kamu bisa lolos gitu aja. Aku emang lemah, aku memang gak punya tenaga. Tapi jangan pikir cuma kamu yang bisa berubah jadi orang yang menyeramkan. Aku juga bisa dan kamu baru aja ngerasain. Dan kalau urusannya sama kamu, aku bisa berubah. Jadi jangan pikir aku main-main sama kamu. Dan aku juga gak peduli. Aku gak peduli meskipun kamu sekarang udah benci sama aku, kamu gak suka sama aku. Aku bakal bikin kamu suka lagi sama aku. Aku bakal bikin kamu perhatian lagi sama aku. Dan lagian kamu juga bukan punya siapa-siapa kan. Kamu bukan milik dia, milik siapapun kecuali aku. Dan aku juga gak butuh kata pacar, aku gak butuh pengakuan, aku gak butuh status, aku gak butuh apapun. Karena yang aku mau cuma kamu di sini sama aku. Aku selalu mengulangi kata-kataku yang sama. Karena apa? Karena sebegitu pengennya, sebegitu besarnya keinginan aku pengen sama kamu. Tapi kalau kamu masih berani ngeliatin aku sama tatapannya kayak gitu, aku bakal ngurung kamu di sini selama mungkin, sampai kamu mau nerima aku, sampai kamu mau dengerin aku dengan sikap kamu yang lembut yang kemarin, yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu masih belum bisa ngelakuin itu, jangan salahin aku, karena aku bakal ngurung kamu di sini sekarang juga. Aku bakal ngurung kamu di sini sekarang juga. Enggak. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu nggak bisa kemana-mana.
Kamu gak bisa kemana-mana. Kamu gak bisa kemana-mana karena sekarang kamu lagi tidur pulas. Oke deh, karena kamu udah tidur sekarang, jadi aku mau nemenin kamu aja deh. Aku gak bakal kemana-mana kok, aku bakal tetap di sini nemenin kamu, oke? Sayang. Tapi sebelum itu aku mau beres-beres rumah dulu deh. Tenang aja, nanti aku bakal nyusul kamu kok. Jadi sekarang mendingan kamu tidur dulu ya. Selamat malam, sayang. I love you.